Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kelana Gaib di Campur-Campur Channel. Channel yang bahas mengenai kehidupan sehari-hari, sosial, budaya, pengobatan, kesehatan, sihir, dan lain-lain semuanya bercampur di Campur-Campur Channel. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai raja pengelarisan. Jadi untuk yang punya usaha dagang dagang gitu ya, atau jualan-jualan sembako, jualan kelontong, jual baju, pokoknya yang menjual, insya Allah bisa laris manis setiap hari, insya Allah ada pembelinya ya. Ini sudah sering saya praktekkan dan alhamdulillah sangat luar biasa khasiatnya. Semuanya ini izin dari Allah. Kita hanya berusaha dengan membuat rumus-rumus dari energi untuk penarikan minat beli orang gitu ya. Itulah ada raja-raja katanya ya. Tapi semua itu kita hanya ikhtiar kita, tetap kita semua mintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulainya kita santai dulu. Kita akan melakukan pewayangan kali ini. Ini adalah tokoh dari Petro. Oke, perkenalkan dirinya. Saya Petro nama saya. Ya, ini namanya Petro. Situ siapa? Saya Kelana Gaib. Kamu? Saya Petro. Oke, Petro bisa nyanyi? Iya, saya bisa nyanyi. Coba saya mau mendengar Petro nyanyi. Mau lagu apa? Ya, lagu apa aja lah, terserah Mbah Petro. Lagu Rentroni. Ya, silakan. Oke, kita mulai aja ya. Sudah. Oh, sudah ya. Oke, kalau gitu terima kasih ya, Mbak Petro. Sama-sama. Ingat ya, ingat. Dibagi-bagi. Jangan lupa. Ya, itulah tadi sedikit penetralisir ya daripada pembukaan ini supaya tidak terlalu tegang ya. Kita akan langsung saja membahas mengenai pengelarisan. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, handai tolan dan lain-lain semuanya yang punya usaha dagang, apakah itu sebagai sales atau jual bahan-bahan campuran atau lain-lain ya, bisa menggunakan ini karena ini sudah saya coba beberapa tahun. Cara membuatnya juga gampang dan insya Allah setiap hari ada saja pembeli. Asalkan kita buka saja, asalkan kita menjual, ada saja pembelinya. Oke. Ya, untuk kali ini namanya adalah cincin taat, riwayat Muqatil bin Sulaiman. Nah, saya akan jelaskan apa itu cincin taat, riwayat Muqatil bin Sulaiman. Cincin taat adalah cincin Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Di dalamnya terkandung asma Allah Al-Mahjun dan Al-Ma'mun.
antara huruf kaf dan nun. Cara menggunakannya dan khasiatnya sebagai berikut. Jadi cincin taat Nabi Sulaiman ini, cincin taat riwayat Makul bin Sulaiman ini memiliki khasiat sebagai berikut ya, saya bacakan. Pertama atau A. Cincin ditulis pada kening, lantas diusapkan pada muka atau wajah. Maka bertambah cintalah istri atau suami melihat istri atau suaminya atau melihat pasangannya. Suaminya akan terlihat tampan di dunia ini. Oleh karenanya tidak dapat berbuat serong ketika suami tidak ada. Jadi punya istri atau suami kalau dipakaikan ini ke mukanya, maka akan membuat bertambah cintanya pasangannya ya. Jadi ya tidak menyeleweng lah. Jadi makin setia ya. Yang kedua, manfaat dan cincin ini sekalian kegunaannya ya. Cara menggunakannya maksud saya. Cincin ditulis pada kertas lantas ditaruh dalam kamar istri atau kamar suami. Maka istri yang semula tidak melayani kehendak dan kebutuhan serta tidak taat pada suami akan berubah menjadi baik dan taat pada suami. Nah, ini bahkan sebaliknya ya. Suami juga yang tidak taat sama istri, yang tidak peduli, nah, ini akan bisa berubah jadi baik. Ini taruh di kamar. Yang ketiga, manfaat dan cara penggunaannya. Cincin ditulis pada kertas lalu dihanyutkan di sungai. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala bertambah kewibawaannya, disegani dan ditakuti serta ditaati banyak orang yang melihatnya. Ini untuk kewibawaan. Saya bisa untuk penunduk, bisa untuk kewibawaan. Ya. Kemudian cincin ditulis pada kertas, lalu ditaruh di barang dagangannya, maka menjadi laris, lagi dapat untung besar. Nah, ini yang dibilang untuk penglarisan. Ngomong-ngomong, untuk penglarisan ini saya sudah coba beberapa tahun dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa ya. Setiap hari ada saja pembelinya. Ya, jadi kalau Anda yang punya usaha makanan, jual mobil, atau jual rumah bisa juga, jual helikopter, jual kereta api kalau ada ya. Pokoknya apapun yang Anda jual, asalkan yang dijual itu halal, nah, insya Allah itu akan banyak pembelinya. Ada saja. Kita nggak tahu pembeli dari mana, ada saja. Orang bisa tahu itu tempat kita menjual. Walaupun itu tempatnya di tempat yang kurang strategis ya. Nah, ini sudah pernah saya coba. Kemudian ada khasiat juga cincin ditulis berikut nama orang lantas diusapkan pada muka atau wajahnya, maka dengan izin Allah selamat dari bahaya tenggelam, tidak bersifat licik atau pengecut, hidup terhormat, mulia, bahagia hingga ajal menjemput. Jadi ini bisa untuk keselamatan, bisa untuk mengubah sifat-sifat buruk seseorang. Ya, ini salah satu manfaat daripada cincin taat Nabi Sulaiman. Kemudian lagi yang berikutnya, yang F, manfaat dan kegunaannya atau caranya. Cincin ditulis berikut nama orangnya lalu dibawa, maka para pejabat yang kejam bersifat keras pemimpinannya menjadi lunak hati, tumbuh rasa kasihan dan akhirnya berhasil maksud dan tujuan. Nah, ini untuk melancarkan urusan ya, urusan dengan seorang yang berkuasa ya, atau orang yang punya kuasa, apakah itu perusahaan atau itu negara ya. Yang ke 8 ataupun G,
cincin ditulis berikut nama barang yang hilang, maka dengan izin Allah barang akan ketemu lagi. Ini untuk mengembalikan barang Anda yang hilang. Ya, dengan izin Allah bisa ketemu lagi. Itu ditulis nama barang yang hilang. Misalnya kita kehilangan apa? Dompet. Ya, tulis itu cincin bertulis nama. Dompet warna ini, bentuknya begini. Atau dengan isinya KTP ini, SIM, atau uang senilai ini. Insyaallah akan kembali lagi. Itu tadi cincinnya tulis berikut nama barang yang hilang. Nanti disimpan saja setelah ditulis ya. Nanti insyaallah akan kembali lagi. Bagaimana cara kembalinya kita nggak tahu. Siapa tahu nanti kita jalan tiba-tiba ketemu ini kan dompetku, begitu ya. Atau tiba-tiba ada di depan rumah, atau bagaimana lah, itu hanya Allah yang tahu caranya. Kita hanya berusaha. Kemudian untuk menagih hutang ya. Cincin ditulis berikut nama orang yang berhutang, lantas dibawa ketika ia menagih. Maka insya Allah akan dibayar lunas hutangnya. Jadi kalau ada orang yang susah ditagih hutangnya, bisa gunakan ini. Ada orang, kita punya teman itu berhutang sama kita, terus tagih-tagih susah. Dengan cara ini insya Allah bisa cepat dia bayar itu. Ya. Kemudian ada juga kegunaannya yang I. Cincin ditulis pada hari Jumat, 7 Jumat atau 7 Minggu. Setiap Jumatnya 7 kali menulis cincin taat ini. Maka insya Allah akan mendapat rezeki yang berlebih atau yang melimpah ruah. Ini untuk memperbanyak rezeki. Ya, kalau untuk perbanyak rezeki, yang namanya rezeki itu kan sudah ditetapkan. Asal kita mau berusaha, insya Allah rezeki akan datang. Ya. Kemudian yang K, cincin ditulis berikut lafaz di bawah, nanti pada tempat di bawah. Cincin ditulis berikut lafaz, ada lafaz di sini, ada maksudnya lafaz ini bukan penjara, tapi ada bacaan, doa, tulisan gitu ya. Ditulis terus dibawa ke tempat yang indah, maka ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga atau keluarga akan tercapai tenang, damai, dan abadi. Ini untuk menenteramkan keluarga. Misalnya kalau ada yang suka ribut, sering ribut, ini bisa ditulis. Nanti kita bawa ke tempat-tempat yang indah, kah di mana, di puncak, pokoknya pemandangannya bagus, dan disimpan di situ, ditempel di situ ya. Nah, nanti insya Allah rumah tangganya akan damai, sejuk gitu. Ayat yang ditulis seperti ini, yang lapasnya tadi ya, seperti ini. Nah, dan inilah cincin taat riwayat Muqatil bin Sulaiman. Nah, ini dia cincin taatnya. Saya tidak tunjukkan semua ya. Nah, jadi yang berminat untuk membuat cincin ini bisa komentar saya di kolom komentar. Nanti akan saya balas, saya kirimkan di FB-nya saudara ya yang mau membuat cincin ini ya. Cincin ini maksudnya bukan cincin seperti di jari dikasih masuk, itu bukan. Cincin ini cincin berupa ukiran tulisan dan beberapa kata-kata dalam tulisan Arab ya. Nah, itu. Nah, saya ulangi lagi, kegunaannya tadi ada untuk menenteramkan, menambah rasa cinta pada pasangan ya, untuk suami atau istri. Kedua,
fungsinya untuk buat istri atau suami ya menjadi taat, mau melayani, maksudnya jadi peduli, tidak malas-malasan atau acuh ya cuek gitu. Yang ketiga, bisa untuk kewibawaan. Yang keempat, kegunaannya untuk penglaris. Ini yang banyak dicari orang, untuk penglaris, apalagi di masa-masa krisis, masa-masa pandemi agak susah ya, apalagi atau saingan banyak. Bersaing, banyak juga orang yang bersaing yang tidak sehat. Itu bisa menggunakan ini. Terus kegunaannya juga untuk selamat dari bahaya tenggelam. Jadi bisa, kalau yang kira-kira mau naik kapal laut atau mau rekreasi, dia naik kapal ke tempat-tempat yang kaitannya dengan air, pakai ini. Nanti cara ini tadi yang disapukan ke wajahnya ya. Itu insya Allah nggak tenggelam lah. Ada saja mungkin caranya nanti bagaimana kita nggak tenggelam. Terus kegunaannya juga untuk merubah sifat seseorang yang keras kepala, yang keras hatinya menjadi baik. Terus maksud tujuan kita juga bisa cepat disetujui ya. Kemudian kegunaannya juga bisa untuk mengembalikan barang yang hilang ya. Juga kegunaannya di sini juga ada untuk menagih hutang. Ini juga banyak permasalahan orang menagih hutang susah, padahal ada uangnya, tidak mau bayar, itu bisa gunakan ini. Kecuali kalau yang berhutang itu tidak punya uang, ya apa boleh baut ya, apa boleh baut, karena dia mau bayar, kalau nggak punya uang mau bayar pakai apa ya. Selagi dia punya uang, insya Allah dia bisa bayar, itu dia lunasi. Terus kegunaannya juga kalau ditulis pada 7 kali Jumat atau 7 minggu, ini untuk mendatangkan rezeki yang melimpah ruah. Terus yang rezeki ini nggak tergantung harta aja ya, bisa berupa kesehatan ataupun anak atau banyak macamnya rezeki ini. Dan terakhir kegunaannya ini cincin untuk menenteramkan keluarga, dibawa ke tempat-tempat yang indah. Nanti suasana dalam rumah juga akan seperti tempat disimpannya barang tersebut, cincin tersebut ya. Demikianlah penjelasan saya mengenai khasiat daripada cincin taat riwayat Muqatil bin Sulaiman. Jangan lupa like dan share video ini. Sebelum menutup ini, saya akan memainkan wayang patah atau petuah dari Ki Semar. Oke, tunggu sebentar. Ya, inilah dia Ki Semar. Ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa Ki Semar kali ini? Apa wujang nih? Saya akan memberikan wewenang untuk sedulur-sedulur sekalian. Di tahun ini akan banyak bencana. Oh, bencana apa itu, Ki? Bencana alam, terutama banjir. Oh, selain banjir apa, Ki? Selain banjir ada gempa. Oh, iya, Ki. Selain gempa apa lagi, Ki? Bencananya. Nanti di ujung tahun ini akan ada kemarau. Oh, ya, Ki. Kalau ekonomi bagaimana, Ki? Penghasilan orang saat penyakit kesehatan. Kalau untuk penyakit, Dung 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 dung.
penyakit tahun ini akan sirna. Di penghujung tahun sudah tidak ada lagi yang namanya corona. Semuanya sudah pada sehat, sudah bisa beraktivitas. Cuma politik yang memanas. Banyak isu-isu yang membuat keributan, terutama di media yang pro pemerintah dan tidak pro dengan pemerintah, ribut, saling lapor, bikin rusuh. Kita gak tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi nanti Tuhan akan tunjukkan kebenarannya. Oh gitu Ki ya. Untuk ekonomi bagaimana tadi Ki? Apakah pendapatan orang susah atau enggak Ki? Saya pikir-pikir dulu ya. Ya sudah, untuk tahun ini ekonomi biasa-biasa aja, seperti biasa, tidak terlalu sulit, tidak terlalu susah. Malah saya lihat akan lebih bagus dari tahun kemarin karena sudah bisa lebih leluasa beraktivitas ya. Jadi tetap banyaklah beribadah. Oh ya Ki, kalau gitu terima kasih atas wejangannya Ki. Iya, sama-sama ya. Saya juga mau pamit dulu. Dung, 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 dung. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.